Hai, saya Caca. Ini adalah sesi ke-9 dari bagian 1 kursus dasar Photoshop CC 2017. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bedanya file bitmap sama vektor itu apa, lalu yang dimaksud dengan format compress dan uncompress itu apa, sama beberapa jenis file yang umumnya kita bisa temukan di Photoshop. Tapi saya perlu ngasih peringatan dulu ya. Sesi kali ini cenderung agak detail dan bahkan mendekati trivial. Jadi kalau kamu perlunya penggunaan yang praktis gitu ya, mending skip aja pelajaran ini dan loncat ke pelajaran yang lain. Atau yang kedua, kalau kamu udah ngerti, mending skip juga karena sesungguhnya saya nggak menjelaskan hal yang benar-benar baru kok. Bukan hal yang kamu nggak mungkin tahu gitu, enggak. Ini tuh semuanya hal-hal dasar. Jadi kalau kamu masih penasaran, silahkan langsung tonton videonya atau seperti biasa, bisa cek di kolom deskripsi untuk klik di timestamps dan masuk ke bagian tertentu secara cepat. Mari kita mulai. Nah, saya mau mulai dari nunjukin beberapa jenis file bitmap dan vektor yang sepertinya umum kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau teman-teman lihat di kategori bitmap, JPEG ini sangat umum kita temukan ya. Baik itu dari hasil foto smartphone atau gambar dari internet misalnya. Sementara untuk jenis file vektor, teman-teman yang berangkat dari Adobe Illustrator atau CorelDRAW pasti udah sangat familiar lah dengan keempat format ini. Nah, tapi di sini RAW ini saya kasih bintang karena walaupun memang ada sih format .raw gitu ya, .raw, tapi yang RAW yang saya maksud di sini adalah format tidak terkompresinya dari kamera digital seperti CR2 dari Canon atau NF dari Nikon atau ARW dari Sony misalnya. Nah, kenapa saya bilang tidak terkompresi? Nanti saya akan jelasin kenapa. Kalau tadi kita udah lihat jenis-jenis file yang umum untuk masing-masing kategori, lalu sekarang pertanyaannya sebenarnya bedanya apa sih? Nah, yang paling jelas adalah penyusunnya atau gimana sebuah file itu dibuat. Sebuah file bitmap, penyusunnya itu adalah pixel. Jadi komponen terkecilnya adalah pixel. Sementara untuk file vektor, penyusunnya adalah formula matematik. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang pengen belajar ilustrasi vektor lalu nggak suka matematik gitu, oh nanti ada perhitungan ini dan itu gitu. Bukan, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah komponen terkecilnya itu terdiri dari gabungan titik, lalu garis, dan kurva untuk menghubungkan titik-titik yang ada di sebuah file vektor. Maksudnya titik gimana? Bukannya pixel juga titik ya, titik pixel gitu. Betul, pixel itu titik juga. Cuma titiknya itu punya informasi yang istilahnya fix gitu nilainya. Informasi apa? Informasi RGB. Artinya di dalam satu pixel itu mengandung informasi nilai red, green, sama blue yang spesifik. Saya akan mencontohkan menggunakan fotonya Airin yang brilian ini. Pertama saya akan melakukan zoom in dulu yang maksimum sampai kita bisa lihat pixel-pixel penyusunnya. Berikutnya saya akan klik window dan pilih info untuk mengeluarkan info panel. Nah, ketika saya gerakan kursor ke salah satu pixel, bisa teman-teman lihat ada informasi RGB yang dicantumkan di info panel. Kalau saya geser kursornya ke pixel di sebelahnya, informasinya berubah. Geser lagi, berubah lagi. Nah, ingat, informasi RGB ini nih fix nilainya. Jadi, mau fotonya ditampilin di monitor, atau di Megatron, atau di layar handphone gitu, informasinya tuh nggak berubah. Maka kalau ada pertanyaan, tapi kok di monitor saya merahnya nggak segini ya, atau birunya kayak lebih agak ke hijau gitu. Itu tuh problemnya bukan di informasinya, tapi di cara menampilkannya. Makanya kalau kalian pernah dengar ada istilahnya kalibrasi warna atau kalibrasi monitor. Gunanya untuk itu, mencoba menyamakan persepsi gitu. Tapi apa akan benar-benar 100% akurat? Ya nggak mungkin. Apalagi kalau yang dijadiin indikatornya mata manusia. Yang mana mata manusia itu kasarnya gampang banget dikibulin lah. Tapi untuk warna ini akan saya cukupkan di sini supaya nggak terlalu detail. Apalagi saya tuh membahas tentang warna ini secara sedikit lebih mendalam di sesi tentang warna. Jadi saya recap sedikit, pixel dari sebuah file bitmap itu punya informasi R, G, dan B yang spesifik dan bisa dibilang nggak berubah alias fix. Lalu kalau di file atau objek vektor gimana? Nah, sekarang saya lagi buka Adobe Illustrator. Kalau saya melakukan zoom in ke sebuah objek di sini, maksimum ya. Ini
Bisa dilihat 64.000%, sementara tadi 3.200% di Photoshop. Jadi 20 kali lipatnya. Kita bisa lihat garisnya tegas-tegas aja, kita nggak ngeliat pixel juga. Kenapa gitu? Karena ya penyusun sebuah file vektor adalah ini, titik, garis, dan kurva. Supaya bentuknya jadi nggak terlalu memusingkan, saya ganti aja bentuknya jadi kayak gini ya. Oh iya, saya juga mau menambahkan sedikit info tentang file bitmap. Bitmap image atau pixel image ini dikenal juga dengan istilah raster image. Dan di sepanjang basic course ini tuh, saya menggunakan istilah pixel atau raster itu secara bergantian. Jadi perlu diingat aja, artinya sama. Nah, karena raster dan vektor udah disinggung, maka sekarang saya mau memperkenalkan sebuah istilah namanya rasterization. Rasterization ini maksudnya adalah sebuah proses mengubah objek vektor menjadi raster atau pixel. Nah, di Photoshop sendiri, salah satu perintah rasterization yang bisa ditemukan itu ada di menu bar layer, lalu ini rasterize. Hampir semua gray out ya, karena layer yang sekarang sedang aktif ini bisa dilihat di layar panel itu nggak memenuhi kondisi untuk di raster ya, karena dia udah raster bentuknya gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin penyusunnya dan sedikit tentang raster. Berikutnya adalah software apa aja sih yang biasanya pakai bitmap dan vektor. Untuk raster tentu pertama saya nulis Photoshop dong ya, selain karena memang ini tutorial Photoshop, juga karena bisa dibilang Photoshop ini software pengolah raster yang paling umum lah. Indikatornya bahkan ada yang bilang kalau udah dipergunakan sebagai pengganti kata kerja, maka itu udah cukup populer. Contohnya kayak doing some Photoshop, itu berarti lagi ngedit foto, padahal ya bisa juga pakai program lain kan ya. Lalu berikutnya ada Adobe Lightroom, yang mana nggak jarang juga disebut adiknya Photoshop. Lalu berikutnya ada GIMP. GIMP ini gratis. Dan awalnya memang dikembangkan untuk environment open source atau Linux, tapi sekarang udah ada versi untuk Windows dan OS X-nya juga. Dan ada Canva yang sempat bikin kayak bohan di 2019 lalu karena kena hack. Tapi walaupun begitu, uniknya Canva adalah gratis. Ya memang ada sih yang berbayar, cuma untuk pemakaian standar sih harusnya pakai yang gratis udah cukup ya. Dan juga karena dia ini online based, jadi kita nggak perlu install apa-apa. Walaupun kalau nggak salah udah ada versi yang kita bisa download dan install di komputer ya. Tapi yang saya cukup kaget dari Canva adalah karena dengar dari teman-teman juga banyak juga ya pengguna Canva ini. Mungkin karena emang simple gitu ya, nggak perlu install dan nggak perlu fitur aneh-aneh, udah cukup gitu untuk penggunaan desain terutama. Bagi yang belum pernah dengar Canva, nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi supaya langsung coba aja. Tapi sebelum pengguna Corel Photo Paint atau pengolah raster lainnya ngamuk-ngamuk protes, saya mau ngeles dulu dengan bilang bahwa ini tuh yang umum-umum aja yang saya tahu. Jadi kalau saya sampai nggak tahu ya berarti emang saya cover aja. Tapi kalau kamu penasaran ada apa aja sih sebetulnya software pengolah raster, silahkan langsung cobain aja googling raster image editing software gitu, lalu lihat entry Wikipedia-nya. Dan kalian akan menemukan betapa bejibunnya program pengolah raster. Untuk pengolah file vektor, yang pertama saya kepikir adalah Adobe Illustrator. Berikutnya adalah CorelDRAW. Dan kayaknya emang dua program ini yang dominan ya di bidangnya. Lalu ada juga Inkscape, yang mana awalnya dikembangkan di Linux atau di open source, dan sampai sekarang masih di open source dan gratis, tapi udah ada versi untuk Windows dan OS X kalau nggak salah. Jadi nanti lagi-lagi akan saya taruh linknya di kolom deskripsi, siapa tahu ada yang mau nyoba. Untuk Photoshop dan Illustrator ini akan saya kasih bintang ya, karena walaupun keduanya didesain untuk tujuan yang spesifik, yaitu Photoshop untuk handle raster dan Illustrator untuk handle vektor, tapi bukan berarti Photoshop nggak bisa buka vektor ataupun sebaliknya. Photoshop itu bisa handle vektor, tapi ditampilkannya sebagai raster. Nah itu kata kuncinya ya, ditampilkan. Artinya walaupun ditampilkan sebagai raster, tapi integritas objek vektornya tetap terjaga. Contohnya kayak gini. Ini adalah sebuah teks yang udah saya convert jadi vector shape. Bisa dilihat di layar panel. Ini adalah jenis layer vektor. Yang mana kalau kita double klik di thumbnailnya, warnanya masih bisa diganti-ganti. Nah ini berarti masih vektor nih dia. Nah saya akan menunjukkan gimana Photoshop menjaga integritas sebuah file vektor dengan melakukan proses yang menurut saya sangat destruktif ya, yaitu transform dengan ekstrim. Jadi pertama saya kecilin banget, habis itu saya gedein banget, lalu saya kecilin lagi, lalu gedein lagi, lalu kecilin lagi.
Lalu sekarang saya akan zoom jadi 100%. Bisa dilihat di sini garisnya masih cukup tajam ya. Masih tajam bahkan. Ini saya pakai ukuran kertas A4, jadi perbesaran 100%-nya seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, coba lakukan proses yang barusan, bukan di objek vektor, tapi di objek raster. Dan teman-teman akan lihat kenapa transform itu saya bilang salah satu tool yang destruktif ketika kita melakukannya secara ekstrim. Sekarang saya akan zoom in jadi 3200%. Nah, menarik ya, kita lihat piksel-piksel penyusunnya. Padahal harusnya objek vektor itu bukan terdiri dari piksel, tapi dari formula matematik. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, inilah yang saya maksud. Integritas objek vektornya tetap terjaga. Makanya ketika melalui proses transform yang ekstrim, yang brutal kayak barusan gitu, dia tetap selamat, dia tetap tajam gitu, tetap sebagai objek vektor. Tapi ketika ditampilkan, ada piksel ya karena memang ditampilkannya sebagai raster. Tapi coba aja lakukan proses yang barusan di objek raster gitu. Pecah nggak karu-karuan sih kalau udah melalui transform yang kayak barusan ya. Nah, mumpung lagi di sini saya mau bahas satu fitur lagi namanya anti alias atau anti alias. Kalau kamu gamer udah kebayang lah ya maksudnya apa. Tapi buat yang bukan gamer dan belum tahu, maksudnya tuh kayak gini. Saya bikin teks dulu, lalu saya perbesar, hilangin ya. Lalu saya zoom in. Kayak tadi ya. Ada semacam piksel-piksel yang gradasi gitu. Nah, ini nih anti aliasnya nyala. Tapi kalau saya matiin anti aliasnya jadinya kayak gini. Bisa dilihat pinggirannya jadi tajam-tajam. Tegas sih garisnya, tapi jadi kayak gini di bagian-bagian yang lengkung terutama. Kalau di yang lurus sih nggak kelihatan ya. Nah, sederhananya anti alias adalah ini untuk menghaluskan pinggiran-pinggiran kurva. Dan di program pengolah raster kayak Photoshop, anti alias ini sangat-sangat kepake ya, karena bikin tampilannya jadi nggak kasar. Karena ya gampangnya dia ngisi bagian-bagian yang patah ini dengan piksel lain gitu. Selanjutnya adalah tentang keperluan. Asumsi yang umum adalah kalau untuk ditampilkan di digital, maka pakainya raster atau bitmap. Tapi kalau dicetak, maka harus vektor. Cuma menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda ya. Maksudnya gini. Yang pertama adalah cara pembuatannya. Mau dibuat dengan vektor ataukah dengan raster. Lalu yang kedua adalah cara menampilkannya. Mau ditampilkan sebagai raster atau sebagai vektor. Dan di cara menampilkannya ini kebagi lagi jadi dua. Dari sisi hardware dan dari sisi software. Pertama dari sisi hardware dulu. Cuma ini yang agak unik nih. Kalau pengen menampilkannya dalam hardware vektor, sayangnya sekarang itu opsinya jadi agak-agak terbatas ya. Karena setahu saya yang masih aktif digunakan sekarang, hardware vektor itu adalah contohnya osiloskop. Selebihnya yang kita pakai sehari-hari itu adalah hardware yang menggunakan sistem kerja raster. Nah, kalau dari sisi software maksudnya gini. Ketika kita bikin sebuah file raster lalu ditampilkan dalam bentuk raster lagi, itu nggak ada masalah karena itu yang biasa kita lakukan sehari-hari bukan. Misalnya motret lalu upload di Instagram gitu. Sebuah file raster ditampilkan sebagai raster lagi. Atau kita bikin sebuah file vektor di Illustrator lalu diekspor dan ditampilkan ke Instagram. Maka itu yang tadi kita kenal dengan istilah terjadi proses rasterization. Ada perubahan dari file vektor menjadi sebuah file raster. Tapi yang ternyata tidak semudah itu adalah kalau kita mau menampilkan vektor sebagai vektor lagi. Dan ini kita nggak ngomongin kalau ditampilkan di program pembuatnya ya, nggak ada masalah kalau kayak gitu. Cuma misalnya saya bikin sebuah file vektor di Illustrator lalu mau ditampilkan di Instagram. Saat ini kan belum bisa ya, nggak tahu nanti. Maka menurut saya ada sebuah format yang sangat-sangat unik yaitu SVG atau Scalable Vector Graphics. Kalau kamu web designer pasti udah tahu lah ya sama format ini. Jadi uniknya SVG ini adalah dia ini sesuai dengan namanya dia adalah vektor ya, tapi dia bisa ditampilkan di browser dengan tetap mempertahankan integritasnya sebagai objek vektor, yaitu kalau di resize nggak pecah kayak gitu contohnya. Maka kalau saya berusaha bikin kesimpulan dari penuturan yang bertele-tele barusan, penggunaan raster atau vektor ini kembali lagi ke kebutuhannya, dan saya membagi dua kebutuhannya. Kalau kebutuhannya udah fix, misal kayak mau nge-print foto atau mau upload ke sosial media atau mau melakukan internet preview, itu sebaiknya pakai raster.
Karena untuk hal ini, format raster itu lebih universal, lebih bisa diterima di mana-mana gitu. Kayak saya belum pernah dengar ceritanya ada kejadian mau ngeprint di tempat digital printing, misalnya mau ngeprint foto lalu ditolak karena JPEG gitu. Atau mau ngupload ke sosial media tapi nggak bisa, harus CDR gitu. Terus saya nggak pernah dengar kejadian kayak gitu ya. Di kejadian-kejadian kayak tadi rata-rata mintanya adalah format yang udah pasti, yang mana adalah bitmap atau raster. Maka sebaliknya kalau kebutuhannya itu formatnya justru harus bisa berubah-ubah, harus fleksibel. Baru di situ kita pakai vektor. Ada dua contoh penggunaan vektor yang kayaknya paling umum ya, yaitu pertama misalnya mau bikin logo, sama yang kedua adalah font. Nah dari dua contoh ini kita bisa lihat, karena kita nggak tahu outputnya akan di mana dan akan sebesar apa, maka sebaiknya vektor, harus fleksibel gitu. Misalnya logo ya, si logo itu bisa ditaruh di bolpen atau bahkan jadi bagian dari billboard atau bahkan mungkin jadi aset dari sebuah animasi misalnya. Tapi sebelum lebih jauh saya mau menggarisbawahi dulu ya bahwa ini konteksnya adalah kita bikin image-nya dari awal, bukan pakai dari yang udah ada kayak misalnya foto gitu. Karena tentu kocak kalau ngebandingin foto sama ilustrasi vektor. Itu adalah dua hal yang jelas-jelas beda ya. Dan maka aneh kalau mau mengharapkan fleksibilitas vektor dari sebuah foto. Ya bisa sih, tapi PR banget bikinnya. Dan mungkin nggak akan setajam foto juga. Tapi bukan berarti prinsip kerja vektor nggak kepake sama sekali ya di Photoshop. Justru menurut saya sangat kepake. Contohnya kayak penggunaan pen tool. Itu kan dia dasarnya vektor. Karena itulah nanti saya bikin sebuah sesi khusus di basic course ini yang membahas tentang vektor. Nah, perseteruan bitmap dan vektor ini masih saya hentikan dulu di sini karena kita masih harus lanjut ke bagian berikutnya. Cuma kalau kamu masih nggak ngerti, silahkan ketikkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sekarang kita ngomongin kompresi. Ketika mendengar istilah kompresi, mungkin yang kebayang adalah program-program semacam WinRAR atau WinZip atau 7-zip extractor gitu. Dan mungkin yang langsung kebayang juga adalah memperkecil ukuran file. Dan emang itulah tujuan dari kompresi, berusaha memperkecil ukuran file tanpa ada data yang hilang. Makanya menurut saya algoritma kompresi ini adalah penemuan yang luar biasa sih. Nah berikut ini saya akan menunjukkan ilustrasi yang sangat-sangat sederhana dari cara kerja kompresi itu kayak gimana sih. Jadi catat ya, ini ilustrasi sangat-sangat sederhana. Nah misalnya gini, di input atau bahannya atau file yang mau kita kecilin itu punya struktur kayak gini. Lalu si bahan ini, 15 kotak ini mau kita kompres. Nah ketika kita kompres itu artinya kita menerapkan algoritma kompresi tertentu. Nah di metode kompresi ini katakanlah algoritmanya mengenali bahwa ternyata dari segini input itu ada kesamaan. Yaitu penyusunnya cuma ada 3 warna. Letaknya aja yang kemudian beda-beda. Selanjutnya algoritma kompresi ini mengeluarkan output alias file yang sudah terkompres. Jadi sebagaimana diilustrasikan di sini, awalnya kita punya 15 kotak, sesudah dikompres itu jadi cuma 3. Bentuknya lebih sederhana dan imbasnya adalah ukuran filenya jadi lebih kecil. Nah sampai sini aja proses kompresi itu udah keren ya, dari file yang gede bisa jadi kecil. Tapi tentu jadi nggak ada gunanya ketika kita nggak bisa melakukan arah sebaliknya. Nah arah sebaliknya ini dikenal dengan istilah dekompresi. Yakni seolah-olah kita membongkar file yang kecil ini kembali ke bentuk aslinya. Nah, di dalam dunia perkompresian nih ya, ada satu cabang lagi, yaitu mau lossy atau mau lossless. Pertama saya mau mengilustrasikan dulu kalau di lossless kayak gimana ya. Misal kita punya file dengan struktur kayak gini nih. Ini semoga di monitor teman-teman kelihatan ya bedanya. Tapi 3 kotak yang atas ini sama persis, yang bawah ini shade-nya agak beda. Nah, ketika kita pakai metode kompresi lossless, keutuhan struktur ini akan dijaga sedekat mungkin sama inputnya. Artinya kalau dalam kasus kayak gini, si algoritma kompresi itu baca, oh ini bagian atas tuh sama, sementara yang bawah rada beda. Maka yang dibuang atau yang dipotong atau yang dikompres, itu adalah yang sama persis aja. Yang sedikit beda, itu nggak dikompres atau nggak dibuang. Maka outputnya kurang lebih kayak gini. Dari sini aja kita udah bisa lihat ya, dari sebuah kompresi lossless, imbasnya adalah ukuran filenya nggak akan berubah terlalu banyak, tapi kualitas filenya jadi terjaga. Maka sebaliknya kalau di kompresi lossy, yang terjadi adalah kayak gini. Ini dianggap, ini mah warnanya sama, maka dibikin jadi satu. Imbasnya, ukuran filenya tentu jadi jauh lebih kecil, tapi ya kualitasnya jadi terkorbankan. Dan yang menurut saya paling berbahaya dari kompresi lossy adalah dia ini istilahnya irreversible atau nggak bisa dibalik.
kalau udah jadinya kecil kayak gini, dia nggak akan bisa jadi kompleks kayak gini lagi. Maka untuk menyiasati situasi kayak gini, kemudian diciptakanlah program-program semacam Topaz AI Gigapixel yang digadang-gadang bisa mengubah file low res jadi high res. Tapi yang perlu diingat gini, di dalam proses upsampling atau resampling ke atas alias dari low res jadi high res, si AI ini nih melakukan kasarnya nebak lah. Kalau diumpamakan, dia ini berusaha mengubah bubur kembali jadi nasi. Hasil akhirnya menyerupai nasi, tapi apa benar-benar nasi? Enggak mungkin. Nah dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya, kalau ketemu dengan pilihan untuk melakukan lossy atau lossless compression, saya bisa mungkin pilih lossless. Walaupun tentu konsekuensinya adalah ukuran filenya pasti lebih besar. Maka kalau dibikin diagram kurang lebih bentuknya kayak gini. Kompres nggak? Nggak, berarti uncompress. Uncompress itu contohnya native file kayak PSD atau AI gitu. Atau ada juga TIFF yang uncompress, kita bisa punya pilihannya ketika save di Photoshop ya. Nah CR3 dan Sony ini saya kasih bintang karena saya belum pernah nyoba sejujurnya. Dan menurut artikel yang saya baca pas lagi ngumpulin bahan untuk pelajaran ini, dua-duanya ini murni uncompress. Jadi untuk teman-teman yang udah pernah nyoba dan bisa lihat bedanya, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Lalu untuk format yang terkompresi ada lossless dan lossy. Dan sungguh disayangkan JPEG itu termasuk lossy ya, padahal kayaknya format sejuta umat. Dan di TIFF sendiri kita bisa punya opsi untuk bikin dia jadi lossy. Sementara untuk lossless, jenis kompresinya ada RLE, LZW, zip, dan ini sebetulnya masih banyak lagi. Nah dari situ ada yang TIFF base. TIFF base inilah yang dipakai sama file-file RAW dari kamera digital. Maka sampai sini mungkin timbul pertanyaan, berarti RAW yang dari kamera digital itu bukan data mentah dong? Setahu saya sih bukan ya. Waktu saya lagi ngumpulin bahan untuk bikin basic course ini, saya nemu penjelasannya gini. Data mentah dari kamera digital itu, dari sensor, kalau diibaratkan itu seperti film yang belum di-develop. Film analog yang belum di-develop ya. Belum berubah jadi klise. Kalau udah di-develop dan berubah jadi klise, itu baru dia jadi RAW. Nah si file RAW ini pun ketika kita buka di komputer, kita nggak bisa langsung ngoprek-ngoprek ya. Dilihat doang mungkin bisa, tapi untuk mempergunakan file RAW dengan tetap menjaga kualitasnya dengan optimal gitu, kita perlu yang namanya RAW converter. Dan untuk Adobe sendiri ada yang namanya Adobe Camera Raw, yang mana menurut saya oke banget sih. Saking oke-nya saya sampai bilang ke beberapa temen yang mau belajar Photoshop untuk ngedit foto, tapi nggak mau pakai Lightroom ya. Termasuk berarti sekarang ke kamu juga ya. Itu daripada belajar semua fitur, mending langsung belajar Adobe Camera Raw aja. Kalau pemakaiannya khusus untuk ngedit foto. Dan karena itu juga lah di bagian akhir dari basic course ini adalah khusus tentang Adobe Camera Raw. Ya, sampailah kita di bagian yang terakhir, yaitu jenis-jenis file umum yang bisa kita temukan di Photoshop. Cuma ini kayak rekap aja ya, karena banyak yang udah sedari tadi disinggung juga jenis filenya. Yang pertama adalah format asli atau native format dari Photoshop, yaitu PSD dan PSB. Nah gini untuk native file. Kalau kita mau simpen semua fitur dari sebuah dokumen, itu harus pakai native file. Contohnya kayak layer, bisa sih pakai TIFF simpen layer gitu ya. Cuma ada kemungkinan beberapa fiturnya nggak ke-save. Jadi untuk amannya selalu pakai PSD atau PSB untuk nyimpen dokumen asli. Bedanya PSD dan PSB adalah gini. Selama ukuran filenya di bawah 2 GB atau salah satu sisi terpanjangnya masih lebih kecil dari 300.000 pixel, maka itu kita bisa simpan sebagai PSD. Tapi kalau udah lebih dari itu, misalnya lebih dari 2 GB atau salah satu sisi terpanjangnya lebih dari 300.000 pixel, maka kita nggak akan bisa save jadi PSD, harus jadi PSB, yang mana adalah Photoshop Big. Nah itu tadi untuk kategori native format atau format asli dari sebuah program. Sekarang kita masuk ke kategori output, yaitu antara bitmap atau vektor, dan saya akan mulai dengan kategori bitmap atau raster. Yang mana untuk kategori ini yang paling umum kayaknya adalah JPEG ya. Ada di mana-mana gitu, dari mulai kamera digital sampai gambar di internet. Cuma yang perlu diingat adalah dia ini lossy compression yang udah pernah kita bahas tadi ya. Jadi setiap kali kita melakukan save pasti ada penurunan kualitas. Dan karena lossy compressionnya itu juga lah, maka ukurannya itu relatif kecil. Selanjutnya ada JPEG 2000. Nah ini bisa dibilang adiknya JPEG. Jadi dia dikembangkan untuk upgrade dari JPEG lah. JPEG 2000 ini formatnya bisa JPX, JP2, JPF, JPC, dan lain-lain. Ada banyak sih sebetulnya.
Cuma yang agak membingungkan adalah meskipun di atas kertas dia ini lebih bagus dari JPEG ya, tapi dia ini nggak begitu umum. Padahal di JPEG 2000 ini kita bisa milih lossless compression, walaupun tentu bisa milih lossy juga. Tapi kan nggak kayak JPEG yang udah fix lossy gitu. Dan nggak kayak kakaknya, dia ini bisa support transparency. Dan yang kerennya lagi, dia support warna sampai 16 bit. Nah untuk bit-bitan ini nanti saya akan jelasin tersendiri di sesi warna ya. Selanjutnya adalah format yang perdebatan penyebutan istilahnya tidak kunjung usai, yaitu GIF atau GIF, yang mana format ini pernah berjaya di masa lalu ya. Dan kalau sekarang mungkin identikan dengan animated GIF atau gambar kecil yang bergerak-bergerak itu. Dan di GIF ini kerennya kita bisa milih apakah akan terkompresi atau enggak, walaupun untuk yang nggak terkompresi prosesnya agak rumit ya. Dan keren lagi di format yang terkompresi itu kita dapatnya lossless. Tapi kekurangannya si GIF ini adalah dia hanya support sampai 256 warna. Jadi kalau kita punya foto yang gradasinya kompleks gitu ya, kelar sih dia ini. Selanjutnya adalah PNG atau Portable Network Graphic. Ini adalah format yang dibuat untuk menyaingi GIF. Tentu yang kita kenal adalah PNG ini support transparency. Lalu kerennya PNG adalah dia lossless compression kayak GIF tadi ya. Cuma sayangnya karena mungkin dulu dikembangkan untuk pemakaian full di digital, jadi PNG ini nggak support CMYK. Selanjutnya ada TIFF, yang mana punya julukan flexible raster. Nah, dia ini terkenal bisa menjaga kualitas file tetap tinggi, walaupun misalnya kita pilih yang compress, dan tentu kita punya pilihan untuk uncompress juga. Cuma sayangnya dia ini nggak browser friendly, jadi untuk preview atau untuk menampilkan, kalau kita upload ke browser itu setahu saya belum bisa sekarang. Jadi cocoknya untuk berkirim-kirim file tanpa mengurangi kualitas atau dimensi misalnya. Di kategori bitmap atau raster ini yang terakhir mau saya bahas adalah RAW. Nah memang ada sih di Photoshop .raw gitu ya untuk format Photoshop RAW. Cuma RAW yang saya maksud di sini adalah format dari kamera digital. Yang mana kayak udah tadi saya jelasin juga, dikompresi secara lossless dengan TIFF based. Lalu untuk membukanya kita perlu RAW converter. Dan tentu segala kerumitan itu adalah untuk mendapatkan kualitas gambar yang optimal ya. Jadi kalau kamu motret dan masih pakai JPEG, apalagi RAW atau M gitu, sebaiknya mulai pelan-pelan pindah ke RAW deh. Atau minimalnya punya dua deh, RAW dan JPEG yang low gitu. Karena dengan RAW ini kita dapat fleksibilitas yang luar biasa. Nah sekarang kita masuk ke kategori vektor. Di kategori vektor ini yang pertama saya bahas adalah SVG. SVG ini XML based, jadi gampangnya gini. Dia ini bisa dibuat atau diedit selain dengan software pengolah grafik kayak Photoshop, itu bisa juga pakai Notepad++ atau text editor yang lain gitu. Lalu dia juga support lossless compression. Dan menurut saya yang paling keren adalah dia browser friendly, walaupun ada bintang ya. Cuma ya ini tuh file vector gitu. Keren aja sih dia bisa ditampilkan di browser. Nah saya kasih bintang karena kalau kita lihat di website canius.com, sebetulnya hampir semua browser udah support untuk buka dan menampilkan SVG. Cuma kayak di Internet Explorer misalkan, itu supportnya masih parsial, jadi masih belum bisa menampilkan animasi. Terakhir saya mau bahas EPS dan PDF. Cuma ini format yang agak-agak unik ya, karena di dalam EPS dan PDF ini kita bisa punya vektor dan raster secara bersamaan. Makanya istilahnya ini nih format yang adaptif. Apalagi kalau pemakaiannya itu masih di antara sesama keluarga Adobe, misalkan kayak dari Illustrator ke Photoshop atau dari Photoshop ke InDesign. Nah sebetulnya di basic course ini saya nggak bahas cara membuat PDF dari Photoshop ya, cuma singkatnya tuh kayak gini. Klik di menu bar file ini, lalu pilih Automate, lalu pilih yang bagian ini nih, PDF Presentation. Dan kalau kamu pernah melakukan proses ini, mungkin nggak juga bahwa ukuran filenya biasanya lebih gede daripada kalau kita bikin PDF pakai Adobe InDesign misalnya. Karena ingat, ini adalah Photoshop, program pengolah raster. Maka hasilnya pun pasti raster. Walaupun bisa dikenali sebagai teks di Adobe Acrobat Reader atau Adobe Reader misalnya, dia ini raster based. Nah untuk ngakalinnya biasanya saya pakai situs-situs semacam smallpdf.com gitu untuk mengkompres jadi supaya lebih kecil. Jadi bagaimana? Memusingkankah atau justru menurut kamu ada yang salah? Kalau masih bingung dan pengen bertanya, tentu langsung ketikkan aja pertanyaannya di kolom komentar. Begitu pula kalau ada koreksi. Atau kalau pertanyaan dan koreksinya panjang, boleh kirim email. Saya bisa dijangkau di caca.photoshop@gmail.com. Dan saya bisa dijangkau juga sih di
Instagram, yaitu di caca.photoshop. Kalau menurut kamu videonya bagus, bolehlah klik tombol like. Atau kalau nggak suka juga silakan klik tombol dislike. Atau kalau mungkin merasa video ini bisa berguna untuk orang lain, tentu silakan bagikan ya. Sementara segitu dulu dari saya Caca dan sampai jumpa di video selanjutnya.